Good morning, everyone. How are you doing today? Good morning, Good Miss. morning, Miss. We are We're fine. fine. Thank Thank you. you. How about you? I'm glad to hear that. Apakah ada yang pernah tersesat saat jalan-jalan atau mencari suatu tempat? Have you ever got lost? Saya pernah, Tenang. Miss. Kesesat mulu. Nah, kalau tersesat, apa yang biasanya kalian lakukan? Pasti bertanya pada orang lain, bukan? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Coba lihat di layar depan. Hari ini kita akan belajar tentang giving and asking about direction. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua paham bagaimana cara memberi dan meminta petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Okay, what is asking and giving direction? Before we start, let's understand the meaning. Apa sih sebenarnya asking and giving direction itu? Coba perhatikan definisinya di slide asking direction. Asking direction adalah tindakan meminta informasi kepada seseorang tentang cara menuju ke suatu tempat tertentu. Sementara itu, giving direction adalah tindakan menjelaskan atau memberi tahu seseorang bagaimana cara menuju ke tempat tersebut. Jadi, satu bertanya, yang satu menjawab. Oke, next. Why do we learn about asking direction? Lalu, kenapa kita harus repot-repot belajar ini? Why do we learn about direction? Di sini ada 4 alasan utamanya. Mutia, tolong bisa dibacakan poin 1 dan 2. Okay, baik, Miss. Number 1, to help people find place. Number 2, to communicate effectively while traveling. Excellent. Thank you, Mutia. Bayangkan kalian sedang liburan ke luar negeri atau ada turis asing di kota kita yang tersesat. Kita bisa membantu mereka atau kita sendiri yang terselamatkan saat bepergian. Lalu poin ketiga, materi ini bagus untuk mengingatkan kemampuan berbicara dan mendengarkan kita. To improve speaking and listening skill. Dan yang terpenting, poin keempat ini adalah materi yang pasti akan kalian gunakan dalam kehidupan nyata to use English in everyday life situation. Oke, kita lanjut ke slide 4. Oke, sekarang kita masuk ke cara bertanya, asking for direction. Jika kalian ingin bertanya, gunakan kalimat yang sopan. Mari kita baca bersama-sama. Listen and repeat after me. Coba ikuti ya. Excuse me, where is the library? Excuse me, where is the library? Good. Next. How can I get to the hospital? How can I get to the hospital? Great. Kalian juga bisa pakai kalimat lain seperti could you tell me the way to the bank? Is there a supermarket near here? Atau can you help me find the post office? Coba Arsya, kalau kamu mau cari supermarket, kamu bilang apa? Is there a supermarket near here? Perfect Arsya, thank you. Slide 5 ya. Nah, sekarang kita bayangkan ada turis bertanya pada kalian. Bagaimana cara menjawabnya? How to give direction? Lihat slide kelima di sini ada beberapa frasa kunci. Tolong perhatikan gerakan tangan saya ya, agar lebih mudah diingat. Go straight ahead, jalan lurus terus. Atau turn to the left corner, belok ke kiri pada sudut jalan. Turn the right on the traffic light. Belok kanan di lampu merah kanan. Kita juga bisa menggunakan patokan tempat, misalnya it is next to the bank. Di sebelahnya ada bank. Atau it is opposite to the school, yang berarti berseberangan dengan sekolah. Lalu ada walk past to the hospital, jalan melewati rumah sakit. Dan
You will find it on your left. Kamu akan menemukannya di sebelah kirimu. Sampai di sini, any question? No, No, Miss, clear. Alright, kalau tidak ada pertanyaan, let's practice. Di slide ini ada contoh dialog antara Anna dan John. Saya butuh dua relawan, siapa yang mau jadi Anna dan siapa yang mau jadi John? Saya boleh, Miss. Saya mau jadi John. Oke, Budi menjadi John, yang jadi Anna? Saya, Miss. Oke, Putri Bintang silahkan. Excuse me, where is the hospital? Go straight for 2 blocks, turn right at the traffic light. The hospital is next to the bank. Thank you very much. You're welcome, Anna. To give a round of applause for Bintang and Budi. Sangat natural. Perhatikan bagaimana Anna memulai dengan excuse me dan John memberikan instruksi yang sangat jelas. Lurus 2 blok, belok kanan, rumah sakit ada di sebelah bank. Oke. Now let's play a little game. Map practice. Semuanya perhatikan peta pada layar. Ceritanya ada seorang bajak laut. Pertanyaannya, how can the pirate get to the waterfall from the small town? Bagaimana cara bajak laut pergi ke air terjun dari kota kecil? Ada 3 pilihan di sini. A, turn right and go straight. B, turn left and go through the waterfall. C, climb up the waterfall. Ada yang mau jawab? Coba Saya, Miss. Miss, Sure, let's check the answer. Yes, correct. Jawabannya adalah A, turn right and go straight. Good job, everyone. Nah, sebelum kita akhiri kelas hari ini, let's review some important points. Ada beberapa hal yang harus selalu kalian ingat saat memperhatikan ini. Yang pertama, be polite when asking for direction. Selalu bersikap sopan, gunakan excuse me atau pardon me. Yang kedua, use clear and simple language. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar orang tidak bingung. Yang ketiga, listen carefully to direction. Dengarkan baik-baik saat seseorang memberikan petunjuk. Dan yang terakhir, use direction vocabulary correctly. Jangan sampai bilang turn right tapi tangan kalian menunjuk ke kiri ya. Alright, that brings us to the Q&A session. Apakah ada pertanyaan? Apa kata-kata yang masih membingungkan? Saya, Miss. Saya, Miss. Oke. Saya Arsya, bukan Budi. Saya mau bertanya, apa bedanya across from dan opposite, Miss? Pertanyaan yang sangat bagus, Arsya. Across from dan opposite sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu berseberangan. Misalnya, the bank is opposite the hospital. Sama artinya dengan the bank is across from the hospital. Bedanya, opposite lebih sering dipakai British English, sedangkan across from lebih umum di American English. Bisa dipahami, Arsya? Bisa, Miss. Terima kasih, Miss. Alright. Next Miss, question. mau tanya lagi, Miss, kalau misalnya bilang belok di pertigaan, bahasa Inggrisnya apa ya, Miss? Okay, good question, Tasya. Pertigaan dalam bahasa Inggris disebut T-junction. Jadi kamu bisa bilang turn right at T-junction. Kalau pertempatan kamu bisa sebut crossroad atau intersection.
Ada lagi yang ingin bertanya? Clear, Miss. Terima kasih, Miss. If everything is clear, I will give you a short homework. Nanti berpasangan dengan teman, buatlah satu dialog singkat tentang menyanyikan arah dari sekolah kita menuju minimarket terdekat. Kita praktikan minggu depan ya. Well, I think that's all for today. Thank you so much for your active participation. See you next week and have a great day. Thank you, Miss. Thank you, See you next Miss. time. Have a nice day. Kita